karena saya berjuang dengan damai menyuarakan penderitaan orang Papua, saya ditangkap dan dipenjarakan selama 15 tahun. Jadi divonis penjara itu 15 tahun. Dan pernah ditawarkan gerasi oleh Menteri Hukum HAM zamannya Pak SBY, saya menolak itu. Karena kalau saya menerima gerasi berarti saya mengakui bahwa saya salah. Nah, ini negara demokrasi. Berarti kalau kita hanya berbicara secara damai, tidak membuat kerusuhan, sebenarnya itu wajar-wajar saja, sah-sah saja. Tetapi untuk hal yang damai ini saya dihukum 15 tahun. Makanya saya menolak gerasi, juga remisi yang diberikan. Zamannya Pak Jokowi ditawarkan gerasi lagi, saya menolak itu. Amnesti pun saya tolak. Saya katakan kalau mau dikeluarkan ya keluarkanlah. Pemerintah menyatakan menyesal bahwa salah menangkap saya dan harus membebaskan saya. Tetapi yang terjadi malah saya dipaksa keluar di eranya Pak Jokowi. Jadi mereka menghitung bahwa remisi yang saya dapat, yang seharusnya 2011 saya sudah keluar, tapi saya menolak remisi, lalu ditambah dengan remisi dasawarsa tahun 2015, itu mendapat 3 bulan. Dengan itu saya dipaksa keluar. Dan saya menolak itu. Karena saya merasa, loh saya tidak salah. Dalam sebuah negara demokrasi itu sah-sah saja. Tetapi negara tidak mau mengakui bahwa negara pernah salah. Tetap warganya yang tetap disalahkan, rakyatnya yang disalahkan. Jadi sama kasus saya juga, meskipun saya tidak salah, saya tetap diposisikan di tempat bersalah dan dibebaskan. Tapi untuk itu saya tetap tidak terima. Selama ini informasi tentang Papua ditutupi supaya orang di luar Papua tidak mendengar apapun yang pihak pemerintah ataupun TNI militer lakukan, TNI Polri lakukan terhadap rakyat di Papua. Oleh sebab itu kalau wartawan tidak bisa ke sana, saya lah yang datang ke Jakarta untuk memberitahukan itu sama teman-teman rakyat Indonesia. Begini loh perlakuan dari Anda, pemerintah Anda terhadap kami rakyat Papua. Supaya teman-teman di Jakarta mengerti. Karena saya percaya banyak orang di Indonesia punya hati nurani. Mereka berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah-salah. Jadi kalau mereka tahu apa yang terjadi di Papua, otomatis mereka akan berpihak kepada orang Papua bahwa itu tidak benar apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah di sana. Perlakuan tidak manusiawi, dibunuh dan sebagainya itu tidak benar. Orang bersalah harus ditangkap, diproses lewat pengadilan. Tapi yang terjadi di Papua adalah orang diculik diam-diam dan sampai hari ini tidak kembali ke rumahnya. Kalaupun sudah mati, di mana kuburannya pun tidak kelihatan. Itu yang terjadi. Apalagi seperti kasus saya di Biak berdarah. Kami dibantai dan sampai sekarang orang-orang yang ditangkap dimutilasi di atas kapal angkatan laut, 2 kapal angkatan laut. Itu tidak jelas sampai hari ini. Ditemukan jenazah tapi tidak tahu namanya siapa. Jadi dikenal dengan pusara tanpa nama dan nama tanpa pusara. Jadi ada korbannya, tapi kita tahu orang ini hilang, tapi pusaranya di mana tidak ketahuan. Atau ada korban, tapi kita tidak kenal itu siapa, sehingga pusaranya tak bernama, begitulah.